ibadah yang kami kerjakan dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, kami diubahkan, diperbaiki selalu. Bapak, terima kasih karena Tuhan sudah tolong kami, memampukan kami, memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk kami bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami sendiri. Saatnya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap hati biarlah dibukakan kebenaran firman Tuhan ini terbuka. Untuk setiap hati bersedia menerima maksud Tuhan. Berbicara Bapa, berbicara. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dan kemudian melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pagi-pagi dihubungi oleh seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini, minta doanya Pak, karena ada adik kita dari KCP namanya Matius Yowe yang hari ini masuk rumah sakit dalam kondisi kritis, tidak bisa sepertinya akan perlu banyak penanganan karena kecelakaan di Tarutung. Saudara-saudara, satu keprihatinan buat kita sebenarnya. Udah jauh dari keluarga, jauh dari Tuhan. Pada hari Minggu seharusnya dia beribadah, dia tidak datang ke rumah Tuhan. Kemudian kecelakaan. Dan tahu saudara apa yang saya bayangkan ketika tadi saya duduk adalah satu situasi di mana orang tuanya kalut, ketakutan. Kemudian mungkin akan terus berusaha untuk nelpon bagaimana kondisi anakku, bagaimana anakku hari ini diteleponin. Kemudian temannya pun sampai bingung karena memang sudah jauh dari keluarga. Setidaknya kita itu mawas diri, jangan sampai jauh dari keluarga, jauh dari Tuhan, kemudian tidak ada aturan ya, jalan sini, jalan sana, sepeda motor seolah-olah Valentino Rossi ya. Akhirnya inilah peristiwa ini. Mari kita akan bantu doa ya, saudara-saudara, supaya setidaknya penanganan medis membuat adik yang kita tahu bernama Matius Yowi, saya kurang tahu dia prodi apa, supaya bisa ditolong Tuhan. Roh maut kita patahkan, kita tolak ya di dalam nama Tuhan Yesus. Cukup ada satu yang kemarin yang meninggal dunia karena sakit itu. Kita berdoa tidak lagi ya ada kejadian yang serupa. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Nah kita akan berbicara tentang manfaat ibadah saudara. Dan dalam hari-hari ini saudara kita yang beragama Muslim sedang menjalankan ibadah puasa ya. Dan kita juga rencananya mau buat puasa nanti malam, besok puasa. Siapa saudara-saudara yang mau ikut silakan datang. Kita akan ada doa puasa di tempat ini. Nah, tapi puasa kita bukan ibadah ya saudara. Kalau di agama lain puasa mereka itu ibadah bagi mereka. Tetapi dalam konteks kekristenan puasa itu bukanlah ibadah, tapi salah satu upaya supaya kita itu bisa mengekang diri kemudian terkoneksi dengan Tuhan. Nah, berbicara tentang ibadah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini sudah cukup jelas dan lugas menyampaikan satu fakta kebenaran yang membuat kita harusnya mengerti bahwa ternyata ibadah itu tidak akan sia-sia apabila kita mengerjakannya. Amin. Mari sama-sama kita katakan tidak sia-sia apabila kita mengerjakannya. Ayat firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Tidak ada di antara saudara yang melihat HP karena udah jelas ada di depan. Ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara bisa lihat gambar bapak-bapak yang pakai kacamata dia. Mungkin gitu ya. Benarkah mereka memahami
Mungkin begitu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ternyata latihan badani maupun ibadah itu sama-sama memiliki guna. Ternyata kegunaan latihan badani, olahraga itu terbatas. Hanya bicara tentang hari ini saja. Kalau kita olahraga, kita bugar, kita sehat, kita kondisi fisiknya prima, dan itu hanya untuk hari ini saja, saudara-saudara. Bahkan ada orang fitness, kemudian pagi-pagi dia angkat beban, termasuk beban kehidupan, kan, supaya hidupnya sehat. Ternyata terbatas. Namun ibadah yang dikatakan firman Tuhan yang saudara-saudara dan saya baca adalah sesuatu yang memiliki dua manfaat. Berbicara manfaat sekarang dan manfaat nanti. Amin. Nanti. Nah, toh demikian saudara-saudara, tidak semua kita mengerti bahwa manfaat ini akan kita terima hari ini dan nanti. Berapa banyak orang akhirnya tidak memahami betapa esensinya ibadah itu, hingga akhirnya mereka malas-malasan ibadah. Ketika panggilan gereja dalam bunyi lonceng itu terdengar begitu nyaring, teng teng teng, tidak banyak yang meresponinya, saudara-saudara. Ada banyak orang itu asik dengan kasurnya, dengan tempat tidurnya, sehingga panggilan itu pun tidak dia tanggapi, walaupun kemudian mamanya, walaupun kemudian istrinya, suaminya mengingatkan, oh lalu begitu saja. Nah, saudara, apa itu ibadah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan dalam mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana kita bisa tahu ada perintahnya? Bagaimana kita bisa tahu ada larangan-larangannya sementara kita tidak pernah datang beribadah? Jadi ada bakti. Kalau di Kristen itu istilahnya kebaktian. Jadi ibadah itu kebaktian. Ketika kita datang ke gereja, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kemudian mendengarkan firman Tuhan, itu adalah bagian dari kebaktian, saudara-saudara. Nah, next. Janji Tuhan terhadap setiap kita ketika kita berbakti kepada Dia, ketika kita beribadah kepada Tuhan adalah seperti yang ada tertulis dalam Keluaran pasal 23. Maaf, bukan 23 ayat 35 ya, 23 25 pastinya. Saya salah ketik ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, saudara bisa kita lihat ada 3 janji Tuhan yang tertera dalam ayat ini. Pertama, Tuhan berjanji akan memberkati apa yang kita makan. Amin. Dan mungkin apa yang akan kita nanti makan. Itu janji Tuhan. Diberikan kecukupan kita. Kemudian janji Tuhan yang berikutnya adalah Tuhan berjanji akan memberkati apa yang akan kita minum. Semua minuman yang kita minum, termasuk tua, asal punya kadarnya. Anggur, asal ada kadarnya. Kan gitu. Tuhan berjanji akan menjauhkan sakit penyakit yang mendatangkan maut dalam hidup kita. Ya, kalau cuma sakit flu nggak mendatangkan maut, itu dari mekanisme dan metabolisme tubuh, saudara-saudara. Tapi yang saya yakini dalam ayat firman Tuhan ini berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di mana bangsa Israel terlalu rentan dengan penyakit-penyakit mematikan, sampar dan lain-lainnya. Ya, saudara, 3 janji ini akan kita terima kalau kita itu beribadah kepada Tuhan. Iya kan? Kalau dia nggak datang beribadah, maka 3 janji ini akan menjauh, akan jauh, akan tidak kita dapatkan. Berpeluang tidak kita dapatkan janji itu. Nah, pentinglah bagi kita dan semua yang hadir pada hari ini, ibadah kemudian diperlukan responsif yang berikutnya, kesungguhan dalam ibadah. Fenomenanya adalah berapa banyak kita melihat orang beribadah datang ke gereja, tubuhnya saja, pikirannya di mana-mana. 1.
Iya kan? Ada orang yang merasa sudah beribadah ketika dia datang ke gereja, kemudian duduk di luar ngobrol bersama teman-temannya. Ketika amin, kemudian dia merasa, oh ya aku sudah selesai ibadah, pulang. Cukup. Saya pernah melihat dan sering melihat fenomena itu di HKBP itu, anak Sabtu ya, Sabtu malam Minggu. Kan banyak anak asrama, anak mahasiswa dari mana-mana lah. Kita mau ke sini, mereka bisa ibadah. Saya coba pantau, duduk-duduk di luar. Duduk di luar kayaknya lebih banyak mas. Setengahnya mungkin di luar mungkin, atau seperempatnya. Dan mereka merasa sudah ibadah. Kita memuji-muji Tuhan di sini. Di sana mereka di luar ngobrol-ngobrol, yang di dalam masih berprosesi. Dan mereka yang di luar itu merasa sudah ibadah. Ya, saudara-saudara. Nah, ada lagi fenomena ketika dia beribadah, lagi asik dengan gadgetnya. Sehingga akhirnya yang memisahkan kita dengan Tuhan kita adalah teknologi hari ini. Maka penting buat kita tuh berpikir, oh kalau aku mau ibadah di niat yang pertama. Di niatnya. Jangan sampai niatnya sudah yang penting store muka. Nah ini salah. Nah ibadah yang seperti ini sepertinya tidak akan mengubahkan orang itu, saudara-saudara. Tidak akan mengubahkan orangnya. Ya, berikut, next. Janji Tuhan, kalau kita bisa lihat, itu janji Tuhan yang pertama dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18, janji Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ada beda antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Saudara, hidup kita akan jauh berbeda dengan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Pasti. Ya dan amin. Orang-orang yang beribadah, apalagi sungguh-sungguh beribadah, pasti beda. Bagaimana dia menyikapi persoalan demi persoalan, pasti beda. Bagaimana dia membawa diri di tengah-tengah komunitas dan interaksi sosialnya, pasti beda. Bagaimana dia itu yakin penuh bahwa masa depan yang penuh dengan harapan itu sudah di depan mata. Sebaliknya, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, itu kalau udah menghadapi masalah, dia akan cenderung kecewanya cepat. Cenderung untuk lari, cari pertolongan yang lain. Cenderung untuk akhirnya bahkan meninggalkan Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beribadahlah dengan setia. Setia beribadah. Minggu demi minggu harus kita lalui dengan kita hadir dalam ibadah. Saya kemarin saksikan kepada saudara-saudara bahwa saya sejak tahun 2000 saya dibaptis. Sejak itu saya lahir baru. Tidak pernah satu kali pun hari Minggu saya bolong. Saya yakin dengan itu. Walaupun sakit, puji Tuhan saya tidak pernah sakit separah yang membuat akhir saya tidak bisa datang hari Minggu. Tidak pernah. Kalaupun saya bilang sama ada seorang bapak mungkin kepada Pak Nanda ya, Pak, yang bisa membuat bapak tidak datang ke gereja adalah sakit tergeletak. Ya gitu Pak ya. Itu penekanan saudara-saudara. Jangan sampai kita dipisahkan dari Tuhan oleh sebuah keadaan. Mari kita pastikan bahwa kita akan tetap setia, karena dengan setialah Tuhan akan melirik, melihat, dan akhirnya memberkati hidup kita. Amin. Mau diberkati Tuhan? Yuk, senggol dong bang, kanan kirinya, senggol dong bang. Ya, ini teknik aja ya, supaya nggak terlalu ngantuk ya Bang Anugrah ya. Tapi nggak disenggol pakai begini. Ya, saudara, beribadahlah dengan setia, setialah. Kemudian beribadahlah dengan sungguh-sungguh, diniatkan. Dimanapun saudara datang beribadah, sebenarnya dimulai dari niat. Metode apapun, liturgi bagaimanapun, kalau niatnya memang beribadah, pasti dinikmati. Kadang-kadang kita gitu ya, ketika dia biasanya Lutheran, kemudian datang ke karismatik,
karena tidak diniati, akhirnya masuk ibadah cenderung jadi hakim. Apa nih? Lama kali nih. Kok gini nih? Kan begitu. Maka ketika niat awalnya adalah ingin berjumpa dengan Tuhan, maka akan disertai dengan kesungguhan ketika kita ibadah. Pasti. Tidak ada orang yang bisa mengalihkan perhatian kita dari hadirat Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh beribadah, pasti kita akan menikmati hadiratnya. Yang ketiga, beribadahlah dengan komitmen. Beribadahlah dengan komitmen, saudara-saudara. Komitmen. Jangan praktekkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kadang di sana, kadang di sini. Kau pergi tapi tak pulang-pulang. Bang Toi. Jadi saudara, komitmen. Kalau saudara mahasiswa rata-rata, kalau ibadah ke sini, jangan pernah berpikir kalau ke sini, pindah lagi ke sini, orang bilang apa namanya? Ya, itu ya. Jadi kayak organisasi gereja ini. Pindah ke sini, minggu depan ke sini, minggu depan sebulan lagi datang ke sini. Sebenarnya kita tidak sedang menikmati. Kita sedang lagi mencoba memuaskan kedagingan. Daging kita lah yang sedang kita kasih makan. Karena gak akan tumbuh kita. Saudara, mungkin saudara bisa lihat bunga ini semerbak, indah warnanya. Saya suka warna biru, saudara. Ketika saya pesankan ini di Shopee, saudara, kenapa saya suka warna biru? Ya karena ini biru. Kemudian saya memang suka warna biru. Walaupun saya bukan anggota Demokrat ya. Tapi di kamar anak saya itu, iya Nasdem. Di kamar anak saya itu Doraemon biru. Saya suka baju biru dan lain-lain. Nah, ini kan pohon atau tumbuh-tumbuhan mati. Kalau ini tumbuh-tumbuhan hidup, saudara, cabut terus kemudian ditanamkan, kemudian cabut lagi tanam, pasti mati suatu hari nanti. Dan orang-orang yang memiliki kebiasaan pindah, rohnya mati. Maka perlu kita buat ketetapan hati. Sebenarnya mahasiswa Pak, kan aku di kampung gerejanya ini. Di kampung lah. Aku di kampungku AKBP-nya aku. Karena nggak ada GSJ di sana. Kalau pulang misalkan ke AKBP. Saya waktu di Jawa ke AKBP saya ibadah. Kalau di sini saya tetapkan hati. Oh di sini. Supaya apa? Supaya tumbuh. Nah, itu komitmen. Nah, komitmen saya komitmen saudara bukan kepada saya, kepada Tuhan. Nah, memang gereja itu ada 3 pelayanannya ya. Pelayanan lahir, menikah, dan mati. Selalu begitu pelayanan gereja itu. Banyak orang itu hanya supaya dapat pelayanan itu. Itu ada satu bagian dari tugas gereja. Lahir, tardidi atau penyerahan anak. Ketika anaknya udah besar, datang menikah. Ya malu-malu mungkin gak ada gitu ya, atau baptis gitu ya. Nikah anaknya udah besar, minta pelayanan gereja. Kemudian setelah menikah, bertambah umur, meninggal. Dan gereja harus hadir dalam itu. Tapi itu gak jauh lebih penting dari yang sesungguhnya. Memastikan iman saudara itu tumbuh dalam setiap kali ibadah. Iman itu kan tumbuh itu dari pendengaran firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Itu kan bilang begitu. Kalaulah ternyata kita berpikir gereja hanya fungsinya itu tadi, lahir anakku, aku kasih gereja harus pelayanan, kemudian menikah anakku, gereja harus melayani, meninggal gereja harus melayani, maka terlalu sederhana gereja itu. Gereja nggak sesederhana itu, Ferguson, Eduardo, Valentino. Gereja memiliki tugas yang jauh lebih penting. Harus
harus memastikan bahwa saudara dan saya itu menerima, mengkonsumsi firman Tuhan yang akhirnya membuat kita tumbuh dalam iman. Ya, pastikan saudara-saudara, janji Tuhan itu kita terima. Kita akan jadi berbeda, jauh berbeda dari orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi kita harus beribadah dengan setia, beribadah dengan sungguh-sungguh, dan beribadahlah dengan komitmen. Tetapkan hati saudara, tak bisa pindah ke lain hati, tak bisa ke lain hati, sungguh GSG. Ya, kalau di sungguh, kalau di GBI, sungguh Getkin gitu ya, masing-masing gitu. Nah, terakhir, saudara, kerinduan Tuhan atas kita, kerinduan Tuhan atas setiap kita. Ibrani pasal 10 ayat 25, ayat firman Tuhan ini berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini kerinduan Tuhan atas setiap kita. Tuhan sangat mengharapkan, sangat merindukan bahwa tidak ada di antara kita yang terhilang. Kenapa ada banyak orang Kristen terhilang? Karena dia menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya terbiasa. Akhirnya terbiasa. Saya kemarin juga ceritakan kepada saudara-saudara, ketika saya tidak membaca Alkitab, jangan ibadah minggu nggak pernah ya. Pernah saya 1 kali waktu tidak baca Alkitab, karena saya sibuk harus datang ke kampus, harus setor muka kepada pimpinan. Saya lupa baca Alkitab. Mungkin enggak, kemudian saya bukan lupa, saya nggak sempat. Akhirnya saya bilang, nantilah Tuhan akan kurapel. Ya, bukan PNS saja atau pensiunan ya, yang dia dapat rapel, gaji 13 atau THR. Saya juga, Tuhan nantilah. Saudara tahu nggak, suara itu semakin nyaring terdengar di terngiang-ngiang. Tuhan, berdialoglah saya. Nanti Tuhan akan kugantikan. Nanti malam 2 pasal sekaligus. Saya jalani hari-hari itu siang. Sepeda motor bannya kempes. Begitu ya, tahu nggak nuntun. Ya, saya bukan hanya nuntun orang, nuntun sepeda motor. Wah, nggak enak kali. Waktu itu andai kata ada Yohanes, yo, enak ya. Tolong ya. Bisa. Tapi kan waktu itu nggak ada. Nah, kesialan pertama, saya merasa siap. Ban kempes. Yang kedua, sampai di kantor, ya pimpinannya atau atasan saya ngomel-ngomel. Ya karena terlambat. Ngomel-ngomel. Wah, hilanglah damai sejahtera saya. Dan di situ saya mulai berbenah, saudara-saudara. Tidak boleh saya kehilangan satu momen untuk tidak terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Saya pastikan, saya tidak mau kehilangan momentum itu. Itu suara nurani saya masih tajam. Hati nurani saya masih tajam, mengingatkan saya bahwa ada sesuatu yang kurang ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya setelah tidak ibadah, tidak baca Alkitab, dan merasa biasa-biasa saja, by the way, busway, anyway, saudara sudah terkendala hati nuraninya. Kalau ada di antara saudara dan saya merasa baik-baik saja ketika tidak beribadah, biasa saja, tidak datang ke gereja, biasa saja, tidak baca Alkitab, biasa saja, tidak berdoa, biasa saja, ada yang salah. Alarm nurani saudara sudah bermasalah, tidak bunyi lagi. Berarti berfungsi nuraninya. Tapi kalau tidak ada yang mengingatkan, berarti ada masalah. Datanglah ke Tuhan. Datanglah ke Tuhan, saudara. Hanya itu yang bisa
membuat akhirnya kita pulih kembali. Nah, kerinduan Tuhan atas kehidupan kita adalah, saudara-saudara, kita tidak pernah meninggalkan jam-jam ibadah atau pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita beribadah, kita berkomunitas. Tempat kita bisa saling menguatkan dan saling memberikan arahan tentang bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan di komunitas inilah. Kita beribadah, kita berkomunitas. Di sini kita bisa saling mengingatkan, memberikan arahan. Ya. Tempat kita berjumpa dengan saudara seiman dan saudara dalam pelayanan untuk Tuhan. Di sini, saudara tidak akan mungkin dapat itu di luar gereja. Nah, biasanya akan hari Minggu sudah, Bapak saya permisi, saya mau ke Sipinsur. Udah hari Minggu mau ke Sipinsur. Ada acara organisasi Bapak. Wih. Ibadah dulu. Di sana nanti ibadah Bapak. Di sana ibadah katanya. Sama-sama kita tahu. Tidaklah demikian. Nah, saudara bisa dilihat. Kita beribadah, kita berkomunitas. Yang kedua, kita beribadah, kita sedang berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan itu pasti, saudara-saudara. Hanya di gereja lah saudara diingatkan tentang Tuhan datang kedua kali. Kalau udah di luar sana, saudara akan merasa bahwa hidup itu akan 1000 tahun lamanya. Kalau di luar sana, saudara akan merasa bahwa semua akan baik-baik saja. Tanpa Tuhan pun, no problem. Di luar sana, dunia akan menindakbobokkan kita. Hingga akhirnya fokus kita bukan lagi ke Tuhan, tapi bagaimana kita menikmati dunia itu. Hidup foya-foya. Mati masuk surga. Itulah dunia yang sedang tawarkan. Di gereja tempat yang paling tepat untuk kita menanti datangnya sang mempelai. Di sini, di rumah ibadah. Keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini, saudara-saudara, adalah tanda bahwa waktunya akan segera tiba. Lihatlah keadaan dunia hari-hari ini, saudara-saudara, bukan semakin baik, semakin tidak menentu. Kalau ada di antara saudara yang merasa bahwa dunia sedang baik-baik saja, itu kemungkinan karena alarmnya sudah rusak. Kita hanya bisa diingatkan tentang kedatangan Tuhan itu semakin dekat di gereja. Kita diingatkan tentang hidup itu pasti mati ya di gereja. Kalau di luar sana, kalau santai bro, hidup masih panjang. Nikmati aja, pasti begitu. Santai bro, ya gak? Bro Juna Joypan. Santai. Nah di gereja ini kita akan dibilang, kasih tahu, kalau kita nggak sungguh-sungguh, kalau nggak kita didatengin Tuhan ya, kalau nggak Tuhan yang datang kepada kita datang kepada Tuhan. Itu pasti tuh. Kalau nggak hari ini kita datang kepada Tuhan ya, Tuhan datang kepada kita. Pak, kiamat nggak datang, Pak. Dari dulu ngomongin Tuhan datang kedua kali, Tuhan datang kedua kali. Kapan? Nah, untuk waktu yang seperti itu, Tuhan bilang, dia pun nggak tahu. Tapi kita diminta berjaga-jaga. Kita bisa saling menasihati, saudara, di gereja. Kita diingatkan tentang kedatangan Tuhan kali kedua di gereja. Di tempat lain nggak ada. Di tempat lain nggak ada. Pastikan. Next, terakhir. Tuhan memberkati kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi kita ini harus waspada. Waspada. Apa sih yang mau kita kikis dalam proses ibadah yang kita lakukan hari ini? Apa sih yang mau kita sisihkan, singkirkan? Yang mau kita perbaiki dalam hidup ini kan tentang bagaimana ego kita, bagaimana kedagingan kita, saudara-saudara. Saya kalau udah nyanyi ya, saudara, mungkin kalau udah saya di depan saudara,
Ya saya menikmati sendiri. Mungkin saudara bilang ada di belakang, mungkin ya saya nggak dengar suara itu, tapi kayak mungkin ada. Kalau saya tanya, benar nggak? Mungkin saudara akan bilang enggak. Tapi itu ada tuh, bapak ini gayanya kok kayak anak muda sih. Bapak ini kan anak tua. Saya joget-joget. Nah, saya hanya mau menikmati. Ketika waktunya ibadah, saya hanya mau ibadah, nggak mikir yang lain. Karena persiapan saja saya belum matang ya, belum tentu. Apalagi nggak mempersiapkan diri. Maka kita sungguh-sungguhlah beribadah. Ketika menyanyi, menyembah Tuhan, itu kan macam ketika angkat tangan. Dulu saya itu begitu. Pertama kali saya jadi karismatik, angkat tangan itu saya merasa tertuduh di belakang macam ngeliatin. Suatu hari saya penasaran, ada nggak yang ngeliatin saya? Tidak ada. Saya kan nggak. Saya malu karena saya lihat di belakang kayak ngeliatin kau. Ada nggak gitu suara-suara? Ada kan? Ketika mau angkat tangan tuh kayak takut, kayak macam ada orang yang ngeliatin kita. Suatu hari, bener ya, saya penasaran ada nggak sih yang ngeliatin aku ketika aku angkat tangan. Saya mencoba, nggak ada. Mereka lagi nikmati Tuhan juga. Mereka lagi nikmati Tuhan. Terus saya tuh kepo, seolah-olah saya tuh jadi pusat perhatian. No, kita nggak jadi pusat perhatian, guys. Yang jadi pusat perhatian orang-orang yang datang ke gereja itu Tuhan. Jadi kalau saudara mengekspresikan diri sebagai anak Tuhan yang joget-joget, yang ekspresif, yang senang, itu yang lain juga segitu. Jadi tidak ada yang merasa terganggu dengan ekspresi saudara. Percayalah. Mungkin kalau itu dilakukan di gereja Lutheran, ya iya pastilah. Saudara akan mungkin akan dilihat dalam hati orang ya, karena aneh sendiri. Tapi kan ini nggak di gereja Lutheran, guys. Ini di gereja karismatik. Apapun ekspresimu, itu ya semua orang sedang melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada yang merasa terganggu. Nah, Pak, kan aku nggak terbiasa, Pak. Ya kan aku baru pertama kali, 2 kali kesini, jadi sedang beradaptasi. Ya kan ini adik yang samping si Melias ini kan yang pertama kali datang ya. Doakan kau ini yang pertama dan kemudian ada berikutnya dalam nama Yesus. Dijamah hatimu, kalau nggak datang besok minggu berarti kau nggak dijamah Tuhan. Nggak, just kidding ya. Jangan dimasukkan nanti dipikirin aja ya. Oke, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita beribadah dalam kesungguhan. Ibadah itu mengandung janji. Akan ada janji Tuhan kepada saya dan saudara. Pertama, janji Tuhan kita akan diberkati. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, dijauhkan kita dari sakit penyakit yang mematikan. Itu janji Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan atas setiap kita yang setia beribadah adalah Tuhan membuat kau berbeda dari yang lain. Tuhan membuat saudara dan saya berbeda dari yang lain. Dari hal menyikapi persoalan, bagaimana optimisme kita menjalani kehidupan. Beda. Yang pasti ketika kita beribadah itu kerinduan Tuhan untuk membuat kita tetap terhubung dengan Dia. Disinilah kita bisa saling menguatkan, memberikan arahan, membimbing dan yang lainnya. Saya sungguh bersyukur saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ada rencana kita. Kalau aku bahasa Korea, rencana. Saya lupa agama. Ya, ada rencana kita untuk buat ibadah remaja. Kemarin kami sudah kumpulkan beberapa remaja, tapi remajanya hanya Febri, Cindy, terus Putri, Rian, siapa lagi? Yohana. Udah kami ngomong-ngomong ya. Nanti kami ngomong lagi untuk kami launching di bulan April akhir untuk ibadah remaja. Ada beberapa anak remaja yang kami rindukan bisa. Oh mungkin Pak, Bu, mereka adalah gereja-gereja dari luar orang tuanya. Nggak apa-apa. Saya tidak mau kita itu kehilangan fungsi. Gereja ini adalah gereja sedang jemaat Allah. Yang dilayani adalah jemaat-jemaat Tuhan. Jemaat-jemaat jemaat-jemaat Allah, jemaat-jemaat Tuhan. Jadi kita tidak sedang mengumpulkan jemaat. Supaya gereja ini banyak. Iya, kita suka cita.
Tapi yang lebih terutama kita sedang kerjakan adalah supaya mereka itu bisa bertumbuh. Saya punya pengalaman, guru sekolah minggu tempat saya ibadah waktu saya kecil, kami tunggu-tunggu gak datang-datang. Akhirnya kami tidak lagi datang ke gereja. Setelah sekian tahun lama saya baru datang ke gereja. Iman saya udah gak ada. Nah, anak remaja baru begitu. Apalagi anak remaja mudah kali hilang. Karena itu ibadah remaja sebentar lagi akan kita buat hari Minggu rencananya. Kami berada GC itu artinya Junior Church. Ya, Jesus Christ atau Junior Church. Nah yang kedua akan ada launching ibadah kaum ibu. Ya, ini saya mengundang ibu-ibu, ya mama-mama lah bahasanya. Saya mengundang. Nanti kita akan buat kegerakan itu dimulai dari tempat ini. Nah sekolah minggu kita sudah mulai. Nah, kita memberkatilah selama kita ada di titik hari ini. Kita berusaha untuk memberkati lingkungan kita. Apalagi yang mau kita bisa buat untuk Tuhan. Toh akhirnya ujungnya mati. Sebelum mati kita harus berbuat sesuatu. Hidup itu lebih indah dan bermakna ketika hidup kita itu bermanfaat, berdampak. Ya saya nggak berharap banyak gitu terhadap saudara. Ayo berikan waktu saudara-saudara untuk kita bisa berjalan bersama-sama. Ya doa saya itu selalu begitu. Kita tunggu bersama-sama melayani Tuhan. Saya bilang kepada seorang ibu, ya di tempat ini ada ibu siapa kemarin? Ibu Laura, Ibu Dame Manurung, suaminya Marga Manang. Saya bilang, ya saya panggil Pariban ya, karena itulah tambunan sama Manurung itu ya. Pariban kalau ibadah di Gereja itu saya paling gak suka hanya duduk diam dengar pulang 2 tahun gitu-gitu aja gak ada apa-apanya tadi. Ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Apalagi beliau ini dari IAKM ya, pernah kuliah di IAKM yang kepincut atau hatinya lengket dengan orang sini. Ya sebenarnya orang sana ya, orang daerah Sumatera di Medan sana begitu. Nah, mari kita doakan. Saya minta didukung ya, karena Inang Tagalung mendukung. Terus ini banyak ibu-ibu, saya lihat mama-mama, ibu apa juga kali kedua, ibu Nainggolan masih ada ibu Meske, terus kemudian ada ibu Maya, banyak ini, ada ibu Manulang. Ibu-ibu tadi kan sudah memulainya. Ya, nanti kita akan mulai. Ada nanti ibu-ibu yang lain, saudara-saudara. Mari kita doakan bersama-sama. Ya, begitu saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dapat kita mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik, memimpin pujian, maju ke depan. Kita angkat pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Lagu ini lagu biasa. Mari kita nyanyikan dari hati kita. Sama-sama kita berkata bahwa Tuhan, kalau aku sujud di hadirat-Mu, pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Pasti. Mari kita masing-masing berusaha terkoneksi dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti akan mengalami perubahan. Tidak ada orang yang berjumpa Tuhan kemudian dia pulang dengan tangan hampa dan sia-sia. Setiap pribadi yang berjumpa dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, akan mengalami terobosan. Amini dan imanilah, saudara. Haleluya Yesus. Yesus
tidak akan membiarkan kau terjatuh dan tergeletak, tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, pemulihan sedang Tuhan kerjakan dalam hidup. Pemulihan sedang terjadi. Kau yang sedang studi, ketahuilah kau harus mengalami supaya kau tahu betapa berharganya ijazahmu. Kau mengalami kesulitan menjumpai dosen pembimbing, ketahuilah itu akan menjadi manis. Ketika kau memegang ijazah dan gelarmu, kau akan bangga. Kau akan bangga. Untuk saudara yang sedang berkeluarga, berumah tangga, ketahuilah persoalan-persoalan yang sedang terjadi adalah bunga-bunga kehidupan. Ada yang dititipkan Tuhan kepada saudara, anak. Besarkan dia dalam takut akan Tuhan. Besarkan dia dalam takut akan Tuhan. Jadilah teladan iman buat anak-anakmu. Jadilah teladan iman. Terpujilah Tuhan. Bapak hamba sudah berbicara, menyampaikan pesan ini. Berbicaralah lebih lanjut Tuhan. Roh Kudus, terjemahkan ke dalam setiap hati supaya mulai lebih mengerti dan memahami isi hati. Terima kasih Bapak. Kami sudah bersyukur, sungguh bersyukur kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Amin. Silakan saudara-saudara. Saya serahkan kepada selanjutnya yang bertugas.